Shalom, puji Tuhan. Shalom. Kita akan memulaikan doa kita. Kita naikkan syukur kita. Kita mau menyembah Tuhan. Bersama kita persiapkan kehidupan kita. Persembahkan kehidupan kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Sama-sama kita berseru. Siapa dapat memisahkanku dari kasih-Mu, sekalipun banyaklah tantangan, Kau pembelaku. Kau pembelaku, ada di pihakku, ada di pihakku. Bukan sanggup, bukan sanggup menanggung segala sesuatu. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Siapa dapat memisahkanku? Tuhan, Kau
pasti beriku kemenangan, sebab Kau mempelaiku yang mengasihi. Di atas mezbah-Mu Tuhan, di atas mezbah-Mu Tuhan, Kau persembahkan setiap hidupku sebagai domba yang rela menjadi korban. Namun ku yakin Tuhan, Kau pasti beriku kemenangan, sebab Kau mempelaiku yang mengasihiku. Sebab Kau mempelaiku, sebab Kau mempelaiku yang mengasihiku. Sebab Kau mempelaiku, sebab Kau mempelaiku yang mengasihiku. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh, ya Tuhan, kami akui Tuhan. Yesus, nama-Mu indah, nama-Mu. Yesus, ku cinta Kau selalu. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sama-sama naikkan pujian ini. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah, nama-Mu. Yesus, ku cinta Kau selalu. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Kami selalu menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya Bapa. Mari kita terus memuji Tuhan. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Mau menyembah-Mu, kami selalu menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita serukan Yesus,
namamu Yesus Tuhan. Haleluya, kami nikmati hadirat-Mu Tuhan. Amin. Bersyukur. Terima kasih. Saat ku menyembah-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. saat ku memuji-Mu Tuhan. Saat ku memuji, Kau bertahta di atas pujian. Kau bertahta di atas. Sama-sama kita naik pujian ini. Saat ku menyembah-Mu, Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. saat ku memuji-Mu Tuhan. Saat ku memuji, Kau bertahta di atas pujian. Kau bertahta di atas. Mari kita angkat hati kita. Ku angkat hati, Kita pandang kekudusan Tuhan. ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. kami rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat kami menyembah-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta atas pujian kami Tuhan. di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Mari kita angkat hati kita. Ku angkat hati, Kami pandang kekudusan-Mu Tuhan. ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan Mari lebih lagi. kehadiran-Mu Tuhan. lebih tinggi lagi. Ku angkat hati, ku pandang kekudusan-Mu. Kami sembah Kau Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, Kami sembah Engkau Tuhan. ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, Saat ku sembah, rasakan kehadiran-Mu Tuhan. ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hati, Ya Tuhan, ku pandang kami pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Saat ku sembah, Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran. Kami rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan
nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sama-sama naikkan pujian ini. Ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sekali lagi ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Mari sembah Tuhan. Kau layak disembah. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan, sebab hanya Engkau yang layak Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami berseru kepadamu Tuhan, sebab hanya Kau yang layak Tuhan. Kami rindu memuliakan Tuhan. Kami sembah Tuhan. Haleluya. Curahkan Tuhan, penuhi kami, penuhi kami Yesus Tuhan. Urapi kami Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Hanya Kaulah satu-satunya yang kami andalkan Tuhan. Sebab hanya Kaulah Tuhan yang kami andalkan. Satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, Sumber kedamaian. sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan yang memberkati. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Amin Tuhan. Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Kekuatan sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Sebab Kau besar Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau.
bersyukur buat kehebatan dan kedahsyatan Engkau. Tiada seperti Engkau Tuhan. Kau luar biasa. Pagi hari ini kami kembali datang kepada Engkau Tuhan, mengucap syukur buat pertolongan-Mu yang hebat Tuhan. Kami mengucap syukur buat hari-hari yang sudah kami lalui, dan pagi hari ini kami kembali datang kepada Engkau karena anugerah-Mu saja. Terima kasih Bapa, urapilah kami semua, biarkan firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Maka kami punya pengharapan. Kami awali hari ini dengan Tuhan, maka Tuhan mendampingi berjalan bersama kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur berdoa. Amin. Pasukan Kristus yang diberkati Tuhan, para pelaksana firman Tuhan, kita akan bersyukur bersama-sama karena anugerah Tuhan. Ya, dalam hidup ini ya ada kalanya masalah, tantangan, pergumulan ya menghambat kita untuk tidak bisa maksimal dalam hal kerohanian. Kenapa ada firman? Biarlah firman Tuhan itu menolong kita ketika ada tantangan pergumulan. Ya. Manusia lemah adalah ketika menghadapi masalah, maka marah-marahlah yang terjadi. Saya ulangi, manusia lemah adalah manusia yang menghadapi masalah langsung dengan negatif dan respon marah-marah atau respon kecewa atau respon bersungut-sungut. Tetapi manusia rohani, manusia kuat adalah bagaimana ada masalah, pergumulan, tantangan, menghadapkan dirinya di hadapan Tuhan dan minta anugerah Tuhan. Maka ada kekuatan, ada hikmat, ada damai sejahtera, ada pikiran yang positif ya. Bapak Ibu, pasukan Kristus pelaksana firman Tuhan yang diberkati, sesungguhnya kita adalah man of God, manusia Allah, manusia super maksudnya. Sebenarnya kita adalah manusia rohani ya. Ketika firman Tuhan terus memberkati kita, kita menjadi manusia rohani, manusia ilahi ya, di atas rata-rata. Karena apa? Firman mengadakan tidak ada menjadi ada. Ketika ada Roh Kudus, maka Roh Kudus itu yang menghidupkan kita. Sebenarnya Injil adalah kekuatan Allah seperti ini. Injil adalah kekuatan Allah. Nah, benar-benar ketika firman itu masuk dan mengubah hidup seseorang, maka akan keluar ciri khas dari kehidupan yang mengalami Kristus. Kita buka Alkitab kita 1 Korintus pasal 13, ayat terkenal ini. Ayat terkenal ini sudah banyak orang tahu ya. Kita sama-sama pelajari 1 Korintus 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-12 sampai ayat 13 saya akan bacakan. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ya, ini ingin menyampaikan kepada kita kehidupan keagamawian ya, kehidupan rutinitas atau seseorang yang punya karunia yang hebat yang luar biasa, tapi kalau tidak ada kasih dalam perbuatan ya, maka tidak berguna. Ya, itu Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat Korintus. Lanjut ayat 3, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan aku menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Nah, dalam perkara membagi-bagikan ini sudah rohani sekali ini. Ini sudah hal yang luar biasa. Sebenarnya pelayanan itu adalah pengorbanan. Ministry itu adalah pengorbanan ya. Ini membagi-bagikan ini hal yang luar biasa. Ini sepertinya kasih ya. Sampai habis-habisan, sampai tubuhnya siap rela untuk dibakar, itu Rasul Paulus berkata. Tetapi jika tidak ada kasih, tidak ada faedahnya. Nah, kita akan lihat lebih dalam apa maksudnya kasih. Kasih itu sabar. Itu dia. Ini masalah yang terjadi, fenomena yang terjadi, sudah melayani, sudah mengasihi Tuhan katanya, tetapi ketika ada pergumulan masalah, ada sakit penyakit, ketika ada kesulitan, ketika ada hal-hal yang tidak cocok,
Adakah kesabaran? Nah, inilah menjadi tamparan buat kita bersama, buat saya khususnya. Bagaimana kita bukan hanya hebat dengan perkara rohani, manusia super, manusia rohani, manusia ilahi, ya adalah manusia yang bisa sabar. Ketika masalah ada, tantangan ada, kesulitan ada, bukan marah yang dikedepankan, bukan kecewa, bukan mengeluh yang dikeluarkan, tapi sabar. Ya. Sampai orang kita maksud saya orang-orang di sekitar kita berkata, kadang-kadang lebih rohani mereka, ya, dan mereka berkata, memang masalah banyak berat, ya kuncinya sabar ya itu dia. Jangan-jangan yang rohani ini orang yang bukan Kristus, mereka tahu bilang sabar ya gitu. Bagaimana dengan kita anak-anak Tuhan? Kita diminta untuk benar-benar memiliki kasih, yaitu yang pertama, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ya, ia tidak cemburu, ya. Kan ini fenomena semua, melayani pelayanan, ibadah, pujian, penyembahan, luar biasa, sudah luar biasa agamawinya, ya. Tapi tidak sabar, tegaan, cemburuan. Kasih tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ya. Dalam pembahasan, dalam perjumpaan, dalam pertemuan, dia tidak menyombongkan diri, tidak bermegah diri, ya. Terus ia tidak melakukan yang tidak sopan, ya, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ya. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ayat 8, kasih itu tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, jika nanti kita berjumpa dengan Kristus, yaitu maksudnya, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu, ya. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Puji Tuhan. Karena itu kasih harus ada dengan kita. Saat kita jumpa dengan Kristus pun, kasihlah yang ada pada kita. Puji Tuhan. Saya baca firman Allah yang hidup menuliskan demikian. Ayat yang keempat. Kasih itu sangat sabar dan baik hati, tidak pernah cemburu atau iri hati, tidak pernah sombong atau tinggi hati, tidak pernah angkuh, mementingkan diri sendiri atau kasar, ya. Kasih tidak ingin menang sendiri. Kasih tidak pemarah dan tidak mudah tersinggung. Kasih tidak menaruh dendam dan tidak memperhatikan kesalahan orang lain. Kasih tidak gemar akan ketidakadilan, tetapi bersukacita bila mana kebenaran menang. Ya. Terpujilah nama Tuhan. Kalau ayat 7 menuliskan, kalau saudara mengasihi seseorang, saudara akan tetap setia kepadanya.
apapun yang terjadi, saudara akan tetap mempercayainya, selalu mengharapkan yang terbaik dari dia, dan saudara akan selalu membelanya. Tuhan mengasihi dan memberkati kita. Pertahankan kasih yang ada pada kita, kembangkan kasih yang ada pada kita, dan berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong berikanku kasih-Mu, aku tidak bisa mengasihi. Biarlah kasih Kristus, terutama di kayu salib itu, pengorbanan Kristus di kayu salib itu kasih terbesar. Dia mati untuk kita, dia rela korbankan nyawanya untuk kita supaya diberikan kehidupan kepada kita. Terpujilah nama Tuhan, ya. Kasih tidak mementingkan diri sendiri, tidak kasar, tidak menang sendiri, tidak mudah tersinggung, tidak menaruh dendam, ya. Kasih tidak gemar bila ada yang jatuh, ya, tapi dia senang dengan kebenaran. Tuhan menolong menguatkan kita supaya kita mempraktekkan kasih dalam kehidupan sehari-hari, ya. Bahkan kasih itu akan kelihatan, akan terasa ketika orang tidak baik dengan kita. Kalau orang baik sama kita, kita baik sama dia, itu biasa. Kalau orang menolong kita dan kita mau menolong orang, itu biasa. Ketika kita disakiti, ketika ada perlakuan tidak adil, ketika ada pergumulan, ada kesulitan, ya, bagaimana reaksi kita, bagaimana respon kita. Tuhan memberkati, Tuhan peduli, Tuhan sayang kepada kita. Biarlah nanti sampai Tuhan datang, tetap kita sudah memiliki kasih. Hari ini masih Tuhan izinkan kita, mari belajar kasih, belajar sabar dan panjang sabar. Belajar tidak memegahkan diri, Tuhanlah kekuatan kita. Terpujilah nama Tuhan, tolonglah kami Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa, terima kasih buat kesetiaan-Mu, buat anugerah-Mu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus, yang Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Bapa. Ku mau semakin mengasihi-Mu dan lebih dekat kepadamu, bergaul lebih dalam lagi, Yesus yang ku cinta. Ku mau semakin mengasihi-Mu dan lebih dekat kepadamu,
bergaul lebih dalam lagi. Yesus yang ku cinta, ku takkan berubah setia, tetap mengasihimu. Hanya Kaulah kekasih hatiku, ya Tuhan. Tiada yang dapat pisahkan dari kasih-Mu. Sebab ku cinta Kau Yesus mempelaiku. Ku takkan berubah setia, tetap mengasihi-Mu. Hanya Kaulah kekasih hatiku. Tiada yang dapat pisahkan dari kasih-Mu. Sebab ku cinta Kau Yesus mempelaiku. Sebab ku cinta Kau Yesus mempelaiku, ya Tuhan. Sebab ku cinta Kau Yesus mempelaiku. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kesetiaan-Mu, buat cinta-Mu, buat panjang sabar-Mu kepada kami Tuhan. Ajari kami kasih-Mu Tuhan. Ajari kami panjang sabar, ajar kami tidak sombong, ajar kami tidak memegahkan diri, ajar kami tidak mementingkan diri sendiri Tuhan. Ajar kami tidak mudah tersinggung Tuhan. Ajar kami mau rendah hati, ajar kami mau peduli, ajar kami mau melayani orang lain Tuhan Yesus. Ajari kami untuk menahan diri kami Yesus. Kami hadapkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Engkau yang pegang hidup kami, Engkau yang atur hidup kami. Bukan kuat gagah kami, tapi karena Roh-Mu saja Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Segala puji hormat syukur bagi nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat firman pagi hari ini menguatkan, mengingatkan kami. Ampuni kebusukan, kebobrokan kami. Oleh darah-Mu kuduskan dan layakkan kami di hadapan Tuhan. Biarlah kami menghayati kasih Kristus. Kematian-Mu di kayu salib hanya untuk kepentingan kami Tuhan. Ajari kami Tuhan mengerti kehendak dan rencana-Mu, sehingga kami tidak kecewa dalam hidup ini. Kami tetap bersuka cita, kami memiliki kasih sampai kami nanti kelak jumpa dengan Engkau Tuhan dalam kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, tetapkan firman-Mu dalam hidup kami. Biarlah kami tepat melakukan firman Tuhan seperti yang Engkau mau. Jadilah pada kami seperti kehendak-Mu saja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, oleh darah Kristus Kau hapus segala dosa, celah dan malu kami, kebobrokan, kesalahan, kehancuran kami. Oleh darah Kristus Kau sucikan dan kuduskan, layakkan kami Tuhan. Bapa di sorga, berkati Indonesia, pemerintahan kami, presiden, wakil presiden, menteri-menteri, gubernur-gubernur, berkati sampai RT RW di sekitar kami, berkati pemerintahan kami. Curahkan roh takut akan Tuhan, biar kebijakan keputusan datang daripada Tuhan. Kami minta anugerah Tuhan, kedaulatan Tuhan yang terjadi untuk Indonesia di dalam nama Yesus. Terus kami doa Indonesia dipulihkan, Indonesia diberkati. Berkati menteri-menteri Tuhan, berikan mereka Tuhan hikmatnya daripada Tuhan, keberanian. Kami minta yang daripada Tuhan yang terjadi di dalam nama Yesus. Berkati masyarakat Indonesia, masyarakat yang terus berharap kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan buka mata rohani mereka. Setiap hari di Indonesia ada petobat baru percaya Yesus. Ada orang memberi diri baptis, dipenuhkan Roh Kudus, dipenuhi firman Tuhan. Doa kami Tuhan, keluarga besar kami terbuka mata rohaninya, tercelik mata rohaninya di dalam nama Yesus. Mereka percaya akan pengharapan Injil, cahaya Injil itu di dalam nama Yesus. Berjumpa mereka dengan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Ini doa kami Tuhan Yesus. Berkati gereja-gereja Tuhan, urapi dengan kuasa Roh Kudus. Pelayanan gereja-gereja di kota, di desa disertai tanda ajaib mujizat Tuhan. Gereja berlomba-lomba rendah hati, menjangkau banyak jiwa hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa di sorga, apa yang menjadi keperluan kebutuhan gereja Tuhan cukupkan, Tuhan limpahkan. Khususnya untuk kami pembangunan gereja Kristus Pandop di Palangkaraya, kilometer 14. Berkat Tuhan tercurah dari utara, barat, timur, selatan. Berkati orang yang kerjasama dengan kami,
Berkati orang yang sudah menabur, orang yang berdonasi, berkati dengan limpah-limpah. Saat kami memperhatikan rumah Tuhan, maka rumah tangga kami diberkati Tuhan. Saat kami memperhatikan pekerjaan Tuhan, maka pekerjaan kami dalam anugerah Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih. Kami doakan yang sakit oleh bilur Yesus, saudara-saudara kami yang sakit sembuh di dalam nama Yesus. Yang sakit sudah sembuh dalam nama Kristus. Kami deklarasikan tubuh kami bukan tempat penyakit. Tubuh kami tempat mempermuliakan nama Tuhan. Tempat hidup kami meninggikan nama Tuhan Yesus. Kami terus perkatakan yang baik, terjadilah yang baik. Usaha pekerjaan diberkati, pelayanan diberkati, bisnis diberkati, keluarga diberkati, istri bertobat, suami bertobat, anak-anak bertobat, lansia bertobat, orang tua bertobat di dalam nama Kristus. Kami terus perkatakan firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Apa yang tidak pernah kami pikirkan, tidak pernah kami dengar, oleh telinga Tuhan sediakan bagi kami yang mau mengasihi Tuhan. Ajari kami mengasihi-Mu Tuhan, mengasihi-Mu dan mengasihi sesama kami. Maka berkat-berkat, keajaiban, pertolongan Tuhan, kekuatan Tuhan memberkati kehidupan kami. Tuhan yang bela, Tuhan yang pelihara kami. Kami tidak takut. Hari-hari ini kami lalui bersama Tuhan. Engkaulah yang menguatkan kami. Engkaulah gembala kami, takkan kekurangan kami. Karena itu kami saat mau digembalakan, maka kami tidak berkekurangan kasih, tidak kekurangan damai sejahtera. Kami mengalami anugerah dan kasih sayang Tuhan. Kami tetap berpengharapan masa depan cerah. Tuhan tidak tinggalkan, Tuhan tidak biarkan kami sendirian. Tuhan yang mendampingi kami, Tuhan yang menguatkan kami. Engkau dahsyat, Kau hebat Tuhan. Kalau kemarin tolong, hari ini Tuhan pasti tolong, dan besok pun Tuhan jamin hidup kami. Bapa di sorga, berkati Bapak Tangka dalam anugerah Tuhan kesehatan kekuatan. Berkati Pendeta Frankie dalam anugerah Tuhan kesehatan kekuatan. Bapak Gembala kami Pendeta Yusuf Supradi, Ibu Gembala kami dalam kekuatan kesehatan anugerah hikmat daripada Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan hamba-hamba Tuhan diberkati dalam anugerah Tuhan Yesus. Berkati jemaat-jemaat Tuhan jadi pasukan para pelaksana firman Tuhan, melakukan dengan tepat dan benar sesuai dengan kehendak firman-Mu. Roh Kuduslah kekuatan kami. Kami akan akhiri pertemuan kami pagi hari ini. Biarlah berkat dari Allah Bapa dalam kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus memberkati kita dari hari ini sampai Maranatha datang kembali. Terimalah berkat keselamatan, kesehatan, damai sejahtera, kemakmuran, keberhasilan, keberuntungan menjadi bagian kita. Kami melaskan dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terus kita mau meninggikan Tuhan. Selamat pagi. Ku rindu kau
dan besarnya namamu hanyalah untuk kemuliaan-Mu. Kesatuan hati dan satu dalam roh-Mu, menuai jiwa bertobat padamu, menuai jiwa bertobat padamu, menuai jiwa bertobat padamu. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Percayalah. Dan kuatlah saat pencobaan silih berganti, meskipun kata mengerti mengapa hal itu terjadi. Kasih memberi